Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Alfia dan Rahma hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Feby Sabila Septiani dari Universitas Muhammadiyah Bandung, sedang melakukan praktikum wawancara siswa diagnostik 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai saudari Alfia dan saudari Rahma sebagai subjek pada wawancara kali ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama kepada saudari Alfia. Menurut saudari Alfia, perasaan apa yang sekarang sedang Alfia rasakan? Rasanya apa ya? Jadi bilang biasa aja. Tapi kadang juga di saat malam hari itu rasa sedih itu akan rasa sedih itu ada. Jadi kalau misalnya waktu malam suka tiba-tiba merasa sedih Ya, betul. Kalau di siang harinya gimana? Biasa aja gitu, aktivitas biasa, kerjaan, nggak ada bunyi. Kalau Rahma gimana? Kalau aku sih ya sama siang hari itu ya bahagia, tapi kalau malam kadang kalau pergi kayak Kalau menurut Alfia, apa yang membuat Alfia itu merasakan perasaan tersebut gitu pas malam hari? karena apa ya, kepikiran dari apa yang terjadi pada siang harinya, kayak kita tuh kayak apa ya, sedang kumpul dengan teman-teman gitu, berbicara kayak hal apa ya, berbicara pada umumnya gitu kan, cerita-cerita terus. Tapi pada saat malam itu tiba-tiba keingat kayak apa yang dilakukan tadi siang itu, benar nggak ya omongan aku gitu kan, yang bicara itu apa ya, salah nggak ngomongnya gitu, ngelukain perasaan orang nggak gitu. Jadi lebih ke kepikiran lagi lah Iya, jadi lagi overthinking. Kalau Rahma gimana? Yang overthinking itu ya mungkin karena apa ya, dibilang banyak beban ya, tapi yang namanya alam manusia kan pasti terlintas gitu, kehidupan sehari-hari ke depannya tuh gimana. Nah, lebih sering mikirin itunya sih setiap malam. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Alifia, seberapa baik penanganan pada diri Alifia sendiri dalam mengelola emosi? Kayaknya menurut diri aku sendiri tuh belum ya, karena kadang emosi itu kadang suka muncul dengan secara tiba-tiba gitu. Misalkan orang itu padahal ngomongnya biasa saja kepada saya gitu, tapi pada saat dalam hati aku teh gimana ya, kayak ih apaan sih gitu kan, ngomongnya kayak gini gitu kan, yang membuat kadang ya emosi padahal orang itu biasa aja. Oke. Kalau Rahma gimana? Kalau aku ya sama sih, belum bisa mengontrol emosi, masih sering terbawa, tapi sedikit-sedikit mulai belajar mengontrol. Masih belajar ya. Lalu yang selanjutnya, apa yang Alifia lakukan ketika sewaktu-waktu emosi Alifia itu tak terkendali? Dengan cara mencoba untuk mengontrol diri, kayak beribadah untuk pada Allah. Gimana caranya agar emosi itu menjadi tenang. Jadi nyari distract gitu ya. Kalau Rahma? Kalau aku sendiri sih biasanya tenangin diri dulu, terus kalau misalkan emang nyesek banget gitu, kadang suka nangis sendiri, tenang dulu, nanti lebih ke relax sih, jadi sering relax kayak gitu, Fokus ke diri sendiri. Oke. Lalu hal apa yang akan Alifia lakukan untuk meredam emosi tersebut? Untuk itu saya melakukan dengan cara menangis dulu, gimana caranya ngobrol dulu sama diri sendiri untuk caranya untuk relax dulu. Baru kalau memang itu sudah mereda, paling juga
bisa bikin emosi Rama tuh jadi meredam gitu? Biasanya apa ya sama sih kayak nenangin diri, nenangin diri dulu, terus apa ya mikir gitu kayak oh harusnya tuh kayak gini, nah nanti buat kedepannya aku harus kayak gitu gitu biar jadi apa ya mikirin dulu buat nanti kedepannya gimana. Introspeksi diri. Oke, lalu yang selanjutnya, bagaimana cara Alivia dalam menumbuhkan semangat dan motivasi di dalam diri? Dengan cara ya apa ya itu ngobrol dengan diri sendiri, menguatin dulu dirinya gitu kan. Dengan cara ya paling juga ngobrol dengan diri sendiri dan ingat dengan apa pesan dan pesan dari orang tua, terus juga melihat dari orang tua tuh dalam hal pekerjaannya gimana untuk mencari uang gitu kan, untuk aku bisa sampai saat ini gitu kan, dengan proses yang tidak mudah gitu. Terus juga ya paling dengan itu Berarti ada dorongan dari dalam diri sama dari orang lain ya. Kalau Rahma gimana motivasinya? Cara menumbuhkannya gitu? Menumbuhkan motivasi ya jadi apa ya kadang suka nanya ya sama diri sendiri kayak kamu tuh mau jadi apa sih, nah dari situ tuh jadi kepikiran oh iya pengen kayak gini, nah bagaimana cara itu semua harus bisa dilaksanakan gitu sama diri sendiri. Kadang juga lihat-lihat kayak apa nyari motivasi dari orang-orang kayak gitu atau motivasi dari orang tua sendiri gitu. Betul tadi kata Alifnya kayak mereka tuh udah susah payah gitu cari uang untuk kita. Nah kita tuh gimana sih biar bisa membalas itu, walaupun nggak akan pernah bisa ya membalas, tapi setidaknya bikin bahagia lah mereka. Betul, Rahma lebih cenderung dari eksternal gitu ya, dari diri sendiri. Oke, kalau yang selanjutnya, menurut Alivia, seberapa besar motivasi yang ada di dalam diri Alivia saat ini ketika menjalankan aktivitas sehari-hari? sangat besar karena kita apa ya namanya untuk motivasi itu tidak mungkin tergantung dari orang lain juga gitu kan. Hanya diri sendiri yang mampu untuk semangatin gitu kan. Kita juga nggak mungkin bergantung juga sama orang lain untuk ayo dong semangat kayak gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi ya paling sama diri sendiri ngobrol, masih bisa gitu kan, nggak ingin mungkin emang agak berat gitu ya, tapi ya gimana caranya, dengan cara mengenali diri sendiri untuk bisa sampai saat ini. Kalau Rahma gimana? Cara Rahma tuh, bukan cara, seberapa besar motivasi Rahma tuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari? Sangat besar karena apa ya oh ya ya karena kita punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab yang besar juga. Nah bagaimana merealisasikan tanggung jawab itu pasti kan di kehidupan sehari-hari ini gitu. Nah itu jadi yang motivasi gitu. Ada dorongan dari lalu Alivia, apa saja hambatan dan tantangan yang Alivia rasakan dalam mempertahankan motivasi di dalam diri? Katanya kadang dari omongan orang lain juga misalnya yang membuat kurang kepercayaan diri, yang buat udah deh kamu lanjutin aja gitu kan, yang gak usah deh lanjut ngapain gitu kan, nanti juga akhir-akhirnya gini mungkin itu sih yang buat motivasinya jadi hilang. Berarti Alivia masih kayak gampang terpengaruh sama dari. Kalau Rahma gimana? Apa tantangan atau hambatan yang Rahma hadapi gitu saat mempertahankan motivasi? Ini sih sama kayak apa omongan orang lain gitu yang masih apa sih kayak bukan menyebarkan juga sih, tapi maksudnya ya kepikiran lah apa yang diomongin orang lain. Nah itu kadang kayak apa bikin down juga gitu motivasinya, jadi kayak oh iya bikin apa ini, soalnya kan apa orang lain yang bisa bilang kita takutnya emang ternyata gitu lah. Dan emang benar gitu. Oke.
termotivasi. Jadi jadi alasan apa gitu yang bisa membuat motivasi dalam diri Alivia tuh ya tetap kuat gitu. Alasannya ya dari melihat dari orang tua sih, karena Faktor yang utamanya. ya utamanya karena perjuangan juga gitu kan. Terus juga melihat keberhasilan dari orang lain bisa sampai sana, kenapa saya nggak mencoba untuk meraih kesana juga gitu. Kalau menurut Rama apa alasan utamanya? Ya sama yang pertama kekurangan keluarga, karena anak tunggal gitu kan, jadi pasti bebannya tuh lebihnya sama aja sih semua anak juga, cuman ya harapan salah satunya gitu. Nah terus apa ya, motivasi itu sih orang lain juga gitu, kayak saya sama apa namanya, kayak orang lain tuh apa, kenapa orang lain bisa pasti kita juga bisa melakukan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Alivia, apakah Alivia itu merupakan orang yang cukup peka terhadap perasaan orang lain? Kurang tahu ya, karena orang lain juga yang menilai saya sendiri gitu. Nah saya ya saya kurang kepekaannya kurang gitu, karena ketika orang lain berbicara gitu, orang lain sudah sampai di sana gitu, saya masih terlihat jauh gitu. Kalau Rama gimana menurut Rama? Kalau menurut aku sendiri, aku tuh orangnya menurut aku ya terlalu peka, jadi saking pekanya jadi kepikiran gitu apa yang padahal belum tentu terjadi, tapi karena apa ya, terlalu peka mungkin tahunya kayak gitu, jadinya tuh kepikiran padahal itu belum ternyata apa yang terjadi gitu. Lebih ke sensitif gitu ya. Kalau menurut Alivia, apa manfaat yang didapat dari mengenali emosi atau perasaan orang lain? Manfaatnya yaitu bisa mengenal diri mereka gitu, yang kita lihat orang itu Iya. Jadi kita mengetahui sifat orang tersebut gitu, dalam mengenal emosinya dia gitu. Kayak misalkan saya melakukan kesalahan gitu dalam hal ini gitu, apa sih yang harus dilakukan utamanya dulu gitu kan, meminta maaf atau mengontrolnya dulu, melihat dia mengontrol bahwa emosi dia kalau masih marah dan gak mau melihat interaksi dengan saya gitu, saya diamin dulu gitu kan, untuk melakukan itu. Baru setelah dia mereda, baru saya meminta maaf dan melakukan hal caranya untuk membaik kembali. Kalau menurut Rama, apa manfaatnya dari mengenali emosi orang lain? Dari emosi orang lain ya, jadi kita mengenal emosi orang lain gitu. Nah misalkan orang itu tuh apa ya, menurut kita tuh kayak menyebalkan tak, nah berarti dari kita itu nggak boleh kayak gitu gitu. Nah, jadi lebih ke apa ya, introspeksi buat diri sendiri juga untuk pada saat melihat emosi seseorang itu diri gue sendiri. Lalu selanjutnya, bagaimana relasi Alivia sejauh ini dengan orang-orang di sekitar Alivia? Hubungan relasi gitu di sekitar Ya cukup baik gitu kan, sampai mereka pengennya tuh baik-baik saja. Cuman emang sebelumnya itu ada keproblemanan dan ada kesalahpahaman antar temen gitu kan, karena ada sebuah kejadian pada saat di laboratorium gitu kan, pada saat melakukan praktikum. Jadi dari kesalahpahaman itu yang membuat berdebat gitu kan sama orang lain juga gitu, sama teman-teman, yang akhirnya tuh hampir mau masalah itu besar gitu. Cuman dengan gimana caranya untuk itu tuh mengatasinya, ya bilang dengan cara baik-baik dan minta maaf gitu sama orang kan, dan masalah itu sudah beres. Kemudian ada kesempatan apa ya, emang ada beberapa
tidak ada lagi masalah ya. Lalu untuk Rahma bagaimana hubungan Rahma sama orang tua atau cukup baik, tapi kayak teman-teman SMP yang sebelum yang dulu gitu, mungkin karena waktu yang sudah masing-masing ya mereka juga, jadi ya udah sih kitanya jadi saling mengerti gitu. Kalau setiap orang tuh emang bakal pasti datang dan pergi ada masanya gitu, nah jadi ya udah terimain aja. Nanti juga kalau misalkan mereka pengen main atau pengen ketemu lagi ya pasti bakal ketemu lagi gitu. berarti semakin jarang buat ketemu kayak gitu ya? Ya Lalu menurut Alivia selama ini apa yang menjadi hambatan Alivia dalam berinteraksi dengan orang di sekitar? Hambatannya yaitu karena bisa dibilang aku itu anak introvert ya, karena sama aku juga anak tunggal gitu kan, jadi yang di rumah pun sendiri gitu kan, orang tua kerja gitu di bawah aktivitas gitu kan, interaksi sama warga sekitar ataupun ini juga jarang gitu kan, jadi yang membuat hambatan untuk mengobrol ataupun apapun itu tuh jadi kayak merasa terang. Kalau orang tua gimana? Hambatan selama ini dalam berinteraksi dengan orang sekitar? katanya ya sama sih, aku juga introvert gitu. Tapi kalau sekarang berusaha buat keluar gitu, karena itu kan introvert itu zona nyaman ya, kurang baik gitu buat bersosialisasi sama orang lain. Nah sekarang tuh jadi kalau mau bersosialisasi gitu suka mikir dulu kayak kan itu kan nggak baik gitu kalau jadi anak introvert tuh. Nah jadi ya itu yang memotivasi. Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Alivia dalam menghadapi adanya hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain? Mencoba untuk keluar dari zona introvert ini gitu kan, mencoba dengan beberapa kali untuk mencoba berbicara dengan yang lain gitu kan, untuk tidak diam saja gitu kan, dengan apa ya namanya itu, berbicara dengan teman, dengan mencari keseruan gitu kan, dan bergabung, untuk mencoba untuk bergabung dari beberapa teman, agar juga tahu sifat teman tersebut gitu kan. Jadi kalau dengan beliau itu harus gimana sih interaksi dengan pendekatannya gitu kan. Kalau memang mereka apa ya, bisa dibilang teman itu tidak nyaman dengan saya, ya mencoba dengan oh ya sudah kita dengan bukan keluar ya, maksudnya berhubungan membatasi gitu kan, untuk ya udah berarti kalau sama dia berarti kayak gimana gitu, paling gitu sih. Sama apa ya namanya tuh, pernah aku melakukan untuk menjadi anak introvert, ternyata itu hampir menguras energi gitu kan, karena oh ternyata selama ini tuh kayak gini tuh gimana gitu, jadi yang buat ya udahlah gitu, kembali lagi untuk menjadi anak introvert. Cukup baik ya dalam penanganan emosinya. Lalu untuk Rahma, gimana cara menghadapi hambatan atau tantangan dalam berinteraksi? Ya sih kayak kan kita udah punya misalnya dalam satu kelompok gitu, nah kita udah punya temen nih satu, nah ternyata temen kita itu extrovert gitu, nah kita nempel dulu gitu sama orang itu. Nah nanti kalau misalkan pasti nantinya juga orang-orang yang sekitar itu pasti nanya juga kan ke aku, nah kayak gitu sih paling. Jadi Lebih mendekati yang yang sebelumnya dulu gitu, siapa tahu nanti jadi kebawa auranya. Oke, baik. Baik, kita sudah berada di penghujung wawancara. Terima kasih kepada saudari Alivia dan saudari Rahma dalam berpartisipasi dalam wawancara kali ini. Untuk kerahasiaan data akan terjamin dan dipastikan aman, tidak akan tersebar. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain kali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.